Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada adapun ini. Faslun adalah satu fasal. Hada adapun ini faslun adalah satu fasal. Wa yungkitu dan merusak atau membatalkan al-wudu'a kepada wudu. Wa yungkitu dan membatalkan merusak atau membatalkan ayutilu al-wudu'a kepada wudu ma apa sesuatu kharaja yang keluar apa ma min ahadis sabilaini dari minas sabilaini dari dua jalan, minas sabilaini dari dua jalan, maksudnya jalan depan jalan belakang, kubur wal dubur, ghairal maniyyi selain mani, ghairal maniyyi selain mani, wa masukubulil adamiyyi dan menyentuh wa masukubul adamiyyi dan menyentuh kubulnya kemaluannya anak Adam, wa masukubul adamiyyi dan menyentuh kemaluan anak Adam, au halakati duburihi atau lingkaran duburnya Adami, au masu halqati duburihi atau menyentuh bolongan dubur Adami. Menyentuhnya tadi bibatnil kaffi dengan telapak tangan, bila hailin dengan tanpa penghalang, bila hailin dengan tanpa penghalang, walamsu basyaratil ajnabiyati dan bertemu kulit, walamsu basyaratil ajnabiyati dan menyentuh kulitnya perempuan lain, dan menyentuh kulitnya perempuan lain ma'akibarin beserta dewasa, ma'akibarin beserta dewasa. Wa zawalul aqli dan hilangnya akal, wa zawalul aqli dan hilangnya akal. La naumu qa'idin tidak batal tidurnya orang yang duduk. La naumu qa'idin tidak batal tidurnya orang yang duduk. Mumakkinin yang menempelkan, yang menetapkan atau menempelkan maq'adahu pada tempat duduknya qaidin,
mumakkinin yang menempelkan maq'adahu kepada tempat duduknya qaidin. Faslun, pasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Artinya wudu kemarin ada berapa? Ada? Artinya wudu ada berapa? Ada? Satu? Satu? Dua? Dua? Satu? Dua? Tiga? Empat? 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 Lima? Lima? Basuh kaki sampai mata kaki. enam? Satu? Dua? Basuh muka. Tiga? Tiga? Empat? Lima? Enam? Yang membatalkan wudu adalah satu, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Maksudnya itu dua jalan itu jalan depan, maksudnya kemaluan depan atau keluar dari jalan belakang. Ngerti? Itu membatalkan wudu. Apa saja yang keluar? Ngerti? Selain keluarnya mani, itu tidak batal. Apa saja yang keluar? Baik yang keluar itu yang biasa, keluar kencing atau keluar itu yang biasa atau tidak biasa. Ngerti? Kencing keluar bensin, ngerti? Keluar bensin, iya tetap ngerti? Paham? Tetap batal. Ngerti? Kalau dari belakang biasanya keluar pokok keluar bakwan, ngerti? Tetap baik yang biasa atau tidak biasa tetap batal, kecuali keluarnya mani, itu tidak batal. Yang kedua, menyentuh kemaluannya manusia. Ya siapa saja, ngerti? Menyentuh kemaluan manusia, punya sendiri dipegang atau punya orang lain, ngerti? Paham? Kemaluannya, ngerti? Kemaluannya bukan telurnya, tapi kemaluannya. Biar tahu, ngerti? Seorang perempuan, kalau seorang perempuan itu bertemunya dua bibirnya, ngerti? Bukan di atasnya, bukan juga di pinggirnya, ngerti? Itu batal. Yang ketiga, atau masuk yang kedua, atau menyentuh lubang dubur, ngerti? Bukan pantatnya, ngerti? Bukan bokongnya ini, ngerti? Tapi lubangnya, lubangnya, ngerti? Yang dimaksud yang batal itu menyentuh lubang duburnya, ngerti? Batalnya itu juga bibatnil kaffi, kalau menggunakan telapak tangan. Jadi kalau gatal jangan digaruk gini, ngerti? Diginikan, ngerti? Kalau pakai ini tidak batal, paham? Atau sentuh pakai ini, kukunya gini, asal jangan nyentuh ke sini, ngerti? Kalau pas kayak ini batal, kalau ini pakai kuku gini enggak, ngerti? Paham? Asal tidak kena ke ininya. Kalau kena ke perutnya ini, perut tangan ini, batal. Ngerti? Kalau gini ujungnya tidak
apalagi diginikan, ngerti? Paham? Tidak batal. Paham enggak? Jadi yang kedua apa? Menyentuh bubur-bubur. Maluan atau lingkaran. Apa yang kedua? Menyentuh kemaluan manusia Atau kemaluan atau lingkaran tubuh. ulang yang kedua. Menyentuh kemaluan manusia atau menyentuh lingkaran tubuh. Nanti punya temannya minta digarukkan, batal. Ngerti? Paham? Menyentuhnya tadi dengan telapak tangan tanpa penghalang. Yang ketiga adalah bertemu kulit perempuan, yang mana perempuan itu sudah dewasa. Ngerti? Maksudnya yang laki-laki juga dewasa, yang perempuan sama-sama dewasa. Ngerti? Bertemu kulit. Bertemu kulit. Ngertinya tuh gini ini sudah batal, ngerti? Paham? Menyentuh kulit. Tidak termasuk kulit rambutnya. Nanti kalau nyentuh rambutnya tidak batal. Ngerti? Jadi di sini menyentuh bertemu kulitnya dengan perempuan, ngerti? Sama-sama dewasa. Kecuali orang yang halal dinikah, orang yang haram dinikahi. Ini yang maksudnya perempuan lain yang halal dinikahi, orang lain sepupunya, ngerti? Apalagi tetangganya. Nah, yang tidak batal kalau nyentuh ibunya, saudaranya, bibiknya, bibi asli ya, ngerti? Yang haram dinikahi tidak batal. Seperti hurrimat alaikum ummahatukum, ibu wa bana apa? Anak wa akhawatukum apa? Saudari perempuan. Wa akhatukum wa ammatukum. Siapa? Paman, ibu. Bibi dari ibu. Bibi dari bapak. Amma itu bibi dari bapak. Bapaknya kamu punya saudari perempuan, itu namanya amma. Ngerti? Kalau saudaranya bapak, saudara laki-laki namanya amun. Apa? Amun. Saudara perempuannya namanya ammatun. Bibi dari bapak. Wa ammatukum terus apa? Wa khala. Apa khalatukum? Bibi dari mama. Ngerti? Bibi dari mama. Ngerti? Namanya kholah. Paman dari mama namanya kholun. Namanya bibi dari mama namanya kholatun. Ngerti? Wa ammatukum wa kholatukum terus wa banatul apa? Apa? Perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul akhi keponaan. Ngerti? Wa banatul akhi anak perempuannya saudara laki-laki. Kamu punya kakak, abang kamu punya anak, itu namanya ponaan dari saudara laki-laki. Wa banatul akhi wa banatul ukhti apa? Ponaan perempuan. Saudara perempuan. Ponaan dari saudara perempuan. Nanti wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus ardo nakum. Apa? Apa itu susuan? Ibu yang pernah nyusui.
Ngerti? Sekalipun bukan ibunya sendiri. Kamu pernah nyusu ke tetangganya, masih kecil, pernah nyusu ke tetangganya, ngerti? Itu namanya ibu. Ibu rodo. Apa? Ibu rodo. Ngerti? Itu tidak batal, ngerti? Haram dinikahi, ngerti? Tidak batal wudunya. Terus apa? Ummatukum ngerti? Arda'nakum wa akhawatukum minar rodo'ah. Apa? Saudara rodo. Apa? Tetangga kamu yang pernah kamu nyusu itu punya anak, ngerti? Punya anak perempuan, itu namanya saudara rodo, ngerti? Sekalipun cantik, kok cantik? Enggak boleh, ngerti? Kamu gurau untuk kulit tidak batal, ngerti? Tidak karena kamu haram kawin itu termasuk saudara, ngerti? Saudara roh, ngerti? Jadi yang membatalkan wudu yang nomor 3 apa? Hah? Apa? Bertemu kulit perempuan lain yang sama-sama dewasa. Yang perempuan dewasa, yang laki-laki juga dewasa. Ngerti? Kalau nyentuh anak kecil, perempuan nyentuh anak kecil, lain tidak batal. Atau kamu nyentuh anak perempuan kecil, tidak batal. Sama-sama besar, ngerti? Sama-sama dewasa. Yang keempat, zawalul akli, hilangnya apa? Hilangnya akal sebab mabuk, ngerti? Atau tidur. Selain tidurnya orang yang duduk, tapi duduknya itu menetapkan pantatnya. Artinya duduknya gini, ngerti? Kalau tidur kamu gini, ngerti? Goyang-goyang gini karena ngantuk gitu, ngerti? Ini kan kalau gini cobalah kamu, terbuka enggak lubang duburnya? Terbuka, batal kalau gitu, ngerti? Jadi kalau tidurnya gini, kan terbuka lubang duburnya, ngerti? Lubangnya terbuka, batal, ngerti? Sekiranya duduknya tegak kayak gini, apa? Duduk gini, sekiranya lubang duburnya itu tidak terbuka, ngerti? Tidak dikhawatirkan anginnya keluar, ngerti? Karena kalau pas tidur kita kan tidak tahu anginnya keluar apa tidak. Nanti bukan cuma anginnya keluar semua, ngerti? Nomor 1 apa? Nomor 1 Jatuh dari 2 jalan. 2 menyentuh Adam. 2 manusia dengan yang ketiga bertemu kulit dengan perempuan lain yang sama. Yang keempat satu ulang. Duanya berasal dari jalan. Ulang 1. Yang kedua Menyentuh golongan tubuh. menyentuh kemaluan Manusia atau boleh nggak dubur. yang ketiga Menyentuh perempuan yang tiga hilangnya akal. Dewasa. tiga Menyentuh perempuan yang sama-sama dewasa. tempat Hilangnya akal. hilangnya akal sebab mabuk atau tidur. Faslun ayhada adabur ini faslun adalah fasal. Yajibu wajib al istinja'u. Apa istinja? Membasuh. Cebok, ngerti? Al istinja'u apa? Cebok min kulli rabbin,
dari segala sesuatu yang basah. Dari sesuatu yang basah. Kharijin yang keluar minas sabilaini dari dua jalan. Jalan apa? Kubul dan ghairul mani, selain wajib istinja bil ma'i, dengan air. sampai kapan? Ila ayat hurah, sampai menjadi bersih, suci, bukan bersih, sampai menjadi suci. Al mahallu apa? Halal. Al mahallu apa? Halal. Tempat, bukan halaman. Al mahallu apa? Tempat. Au yamsahahu, atau mengusap siapa orang hu kepada mahal, hu kepada mahal, bisalah si masahatin, dengan tiga usapan. Au aksaro, atau lebih dari ila ayyang qa, sehingga sampai bersih. Ila ayyang qa, sampai bersih. Al mahallu apa? Tempat. Wa in baqiya, sekalipun tetap al asaru apa bekasnya. Wa in baqiya, sekalipun tersisa al asaru apa bekas, masih tetap al asaru apa bekas. Biqoliin, dengan sesuatu yang menghilangkan. Biqoliin, dengan sesuatu yang menghilangkan. Kalau bahasa Jawa itu koli itu bedol. Apa bahasa Indonesia? Nanti saya tanya. Bikoli, dengan sesuatu yang menghilangkan. Tohirin, yang suci. Jamidin, yang keras. Ghairu muhtaromin, tidak dimuliakan. Min ghairi intiqalin, dari tanpa pindah. Wa qabla jafafin, dan sebelum kering. Wa qabla jafafin, dan sebelum kering. Gini maksudnya. Jadi kita wajib istinja. Apa istinja? Cebok. Wajib cebok dari segala dari segala sesuatu yang keluar dari dua jalan selain mani. Kalau mani tidak wajib cebok. Kenapa kok tidak wajib? Karena mani itu tidak najis. Kita suci dari najis itu wajib, ngerti? Kita tidak boleh berlumuran dengan barang najis. Ada barang najis dilumurkan ke badannya, tidak boleh. Ngerti? Atau kamu main-main gurau, berlumuran dengan barang najis, tidak boleh. Ngerti? Artinya kalau kita mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, wajib wajib istinja. Ngerti? Menggunakan air sampai tempatnya bersih, atau mengusap tempatnya tersebut dengan tiga usapan atau lebih sehingga tempatnya bersih, sekalipun bekasnya masih ada. Ngerti? Bekasnya ada. Dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa menghilangkan. Ngerti? Kalau koli itu barangnya kasar. Ngerti? Contoh kayak ini ya. Kayak kita kalau diginikan,
Nah, anunya ini kan ikut. Ini kan kasar ya. Tidak halus, koli itu tidak halus, ngerti? Sesuatu yang bisa menghilangkan. Kalau diginikan kotoran ikut enggak? Ikut enggak kalau ini? Ada kain itu licin. Nah, kayak ini ya, dia. Kalau digini kan, ini digini ikut enggak? Licin, ngerti? Licin, enggak ikut, ngerti? Enggak bersih kalau gini. Coba kamu mandi, kamu ada di badannya ada apa? Ada apa di badannya? Ada kotorannya, ngerti? Diginikan, enggak ikut. Kalau enggak ikut karena licin, maka itu enggak bisa. Contoh keramik ini. Keramik ini kan halus ya. Ya, bagian depannya ini, bagian atasnya ini karena halus. Ya kalau dari bawahnya itu coba hilang duburnya kamu. Kayak parut begitu. Ngerti? Paham? Jadi kalau bagian atasnya ini kan licin. Kalau diginikan kan enggak ikut. Itu enggak bisa, ngerti? Atau kayak kain sarung itu yang licin, ngerti? Itu namanya bukan koli. Koli itu bisa menghilangkan, ngerti? Nempel kalau diusapkan kotorannya itu hilang, gitu maksudnya. Paham? Dengan sesuatu yang bisa menghilangkan dan barangnya itu suci. Tidak boleh barang najis. Artinya seandainya kamu istinjanya bukan dengan air, tapi menggunakan batu. Kalau sudah dipakai temannya, kamu tak usah pakai, karena itu najis. Jangan ganti, kamu dulu nanti saya. Tidak boleh, ngerti? Atau kamu tidak nemukan sesuatu, adanya dulu kamu pernah istinja di situ, pernah di situ, ngerti? Pernah kemudian anunya itu sudah kering, ngerti? Sudah kering, kemudian diambil digunakan. Kan itu najis, tidak boleh, ngerti? Atau kamu pernah buang pokoknya sesuatu yang najis, kotorannya sapi, ngerti? Kering, sudah keras, bisa menghilangkan, tapi najis, tidak boleh. Juga tidak dimuliakan, ngerti? Bukan makanan, ngerti? Seandainya ada roti sudah kasar, kering, kemudian kamu pakai, tidak boleh, ngerti? Tidak boleh menggunakan sesuatu yang dimuliakan. Min ghairi intiqalin tanpa pindah, artinya kotorannya itu dari lubangnya itu tetap, ngerti? Bukan kayak mincret. Kalau mincret itu kan kemana-mana, bukan hanya kena di lubangnya, ngerti? Tapi sampai kena ke pantatnya, ke pinggirnya, ngerti? Bukan lurus di lubangnya, ngerti? Tapi kena ke pinggirnya, ngerti? Itu tidak bisa, ngerti? Tidak bisa istinja pakai batu. Kenapa? Karena itu keluar dari tempatnya, ngerti? Yang dimaksud ini najisnya itu tidak keluar kemana-mana, ngerti? Jadi kalau mincret sehingga kotorannya itu sampai keluar dari tempat keluarnya kemana-mana, maka itu tidak bisa. Dan waqaf la jafafin, sebelum kering. Jadi kalau kamu bukan di WC, ngerti? Kamu mau menggunakan batu, itu jangan teleponan dulu. Sampai lama telepon, udah kering baru istinja. Tidak boleh, ngerti? Karena kalau kering sudah lengket, ngerti? Sudah lengket di duburnya. Maka kalau pakai batu, tidak bisa, kecuali pakai parut nanti hilang duburnya. Ngerti? Tidak bisa, sudah kering, sudah nempel ke kulitnya, itu tidak bisa. Karena tidak bisa, maka tidak bisa menggunakan batu. Paham maksudnya? Faslun, ayat dapur ini faslun adalah pasal. Wa min syuruti sholati, itu termasuk beberapa syaratnya sholat.
Wa min syuruti sholati, itu termasuk syaratnya sholat. Wa min syuruti sholati, itu termasuk syaratnya sholat. Syaratnya sholat. At-taharatu, adapun minal hadasil akbari, dari hadas. Wa huwa, adapun hadas besar. Al-ghuslu, itu mandi. Walladhi, adapun sesuatu. Yujibuhu, yang mewajibkan apa? Hu, kepada alladhi. Khamsatu asya'a, yujibuhu, walladhi, adapun sesuatu. Yujibuhu, Wajib. yang mewajibkan apa? Alladhi, hu, kepada ghuslu. Khamsatu asya'a, itu 5 beberapa perkara. Khurujul manihi, yakni keluarnya. Wal jima'u, dan wal haidu, dan wal nifasu, dan wal wiladatu, dan apa? Wa furudul ghusli, adapun fardunya mandi. Isnani, itu 2. Niyatul raf'il hadasil akbari, yakni 1 niat menghilangkan hadas besar. Wa nahwuha, dan sesamanya raf'il hadasil akbar. Wa ta'mimu jami'il badani, dan meratakan semua badan. Basyaron, apanya? Kulitnya. Wa sya'ron, dan rambutnya. Wa inkasufah, sekalipun tebal apa? Sya'ruh. Wa inkasufah, sekalipun tebal apa? Sya'ruh. Termasuk syaratnya sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu 1, harus suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Suci orangnya, ngerti? Suci orang, baik dari hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua, suci tempat, ngerti? Jadi kalau tempatnya tidak suci, tidak boleh, harus tempatnya suci, ngerti? Suci badannya, suci tempatnya, suci pakaian. 1, suci apanya? Tempatnya. Suci tempat. 2, pakaiannya. Terus suci orang. Suci dari apa orangnya? Hadas apa? Besar dan 1, suci apanya? Tempatnya. 2, Pakaiannya. 3, Orangnya. 1, Pakaiannya. suci tempatnya. 1, Tempatnya. 2, Badannya. Pakaiannya. 3, Orangnya. 3, Orangnya. 1, Tempatnya. 2, Pakaiannya. 3. Tempatnya. Suci orangnya dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar itu apa? Hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan mandi. Sesuatu yang mewajibkan mandi itu namanya hadas besar. Sesuatu yang mewajibkan wudhu namanya hadas kecil. Sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada 1, keluarnya mani. Wajib mandi. Ngerti? Namanya hadas besar. Sekalipun keluarnya itu dikeluarkan sendiri. Ngerti? Dikeluarkan sendiri atau karena mimpi keluar mani. Ngerti? Itu mewajibkan apa? Mandi. Keluarnya mani itu wajib mandi. Yang kedua, jima, kumpul sama istrinya. Ngerti? Wajib mandi. Yang ketiga apa? Keluarnya darah haid, wajib mandi. Yang keempat, Nifas. yang kelima Itu melahirkan. apa? Melahirkan. Lahir. 1 apa?
dua mani, dua lima, tiga air, empat nifas, lima melahirkan, satu mani, mani ah, jama, satu mani, dua lima, tiga air, empat nifas, lima melahirkan. Itu yang mewajibkan mandi besar. Nanti jadi orang sholat harus suci dari hadas besar. Hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. melahirkan, Jadi fardunya mandi, orang yang mandi itu fardunya ada dua, satu, niat, niat apa? hilangkan hadas besar, Menghilangkan hadas besar, atau menghilangkan dari junub atau niat menghilangkan hadasnya haid. Ngerti? Hadasnya junub atau langsung hadas besar atau hadasnya nifas. Satu apa? ya, Yang kedua, meratakan air pada seluruh anggota dan apa? meratakan air seluruh anggota badan, Dua apa? meratakan air seluruh badan, Apa? meratakan air seluruh anggota badan, Airnya harus rata semuanya, ngerti? Jadi kalau mandi itu baik rambutnya tebal, ngerti? Rambutnya tebal. Kalau rambutnya seorang perempuan, seandainya rambutnya perempuan panjang, ngerti? Rambutnya panjang kemudian digelung, maka gelungannya itu harus wajib dibuka. Khawatir air tidak sampai, ngerti? Air itu harus kena semuanya, ngerti? Makanya harus digusek kayak gini, ngerti? Rambutnya, ngerti? Di telinganya, bukan hanya disiram gini. Kalau hanya disiram, khawatir lengkukan telinganya ini tak kena air, ngerti? Harus dijalurkan tangannya. Harus digosok, ngerti? Matanya, ngerti? Lubangnya mata harus terkena air, ngerti? Hidungnya, ngerti? Tidak harus terlalu dalam, ngerti? Hidungnya harus terkena ketiaknya, paham? Dan termasuk lubang duburnya, ngerti? Jadi kalau mandinya berdiri disiram kayak gini, tak mungkin lubang duburnya kan? Lubang dubur itu termasuk bagian luar. Karena termasuk bagian luar, wajib basuh, wajib dibasuh, diratakan dengan air. Jadi kalau mandi besar harus tangannya dimasukkan ke pantatnya, ngerti? Harus dimasukkan, khawatir air tak kena, ngerti? Kalau mandi berdiri hanya digosok kayak gini, badannya digosok, ngerti? Nggak sampai ke lubang duburnya, nggak sah, karena duburnya tak kena air, ngerti? Jadi yang kewajiban yang kedua meratakan air pada seluruh anggota tubuh, termasuk dubur, ngerti? Bahkan kalau ada ulama yang mengatakan itu masrobah kalau bahasa Arabnya. Masrobah itu kalau pas duduk itu kan ada dubur yang keluar, apa itu? Anus, ngerti? Anusnya itu kelihatan. Kalau duduk jongkok mau ngerti? Anusnya keluar kan? Dan karena anusnya keluar ketika jongkok, itu anus itu termasuk bagian luar. Ngerti? Termasuk apa? Karena termasuk bagian luar anggota badan, anus wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Jadi kalau mandinya berdiri, anusnya tidak mungkin
Karena lubang duburnya mesti rapat. Kalau berdiri, kalau duduk terbuka. Makanya harus jongkok, duduk, ngerti? Harus duduk dibasuh dulu. Penting ini, ngerti? Penting. Kalau mandi besarnya tidak sah, ngerti? Mandi besarnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Karena syaratnya sholat suci dari hadas, ngerti? Termasuk syaratnya hadas besar, fardunya hadas besar, bukan syarat. Fardunya meratakan air pada seluruh anggota badan. Termasuk badan adalah apa? Anus. Makanya kalau mandi hadas besar duduk jongkok, duduk kemudian dibasuh. Ngerti? Niat menghilangkan hadas besar. Atau seorang perempuan kalau berdiri rapat kemaluannya, ngerti? Harus duduk. Sesuatu yang tampak dari kemaluan perempuan ketika dia duduk jongkok karena konil hajat, yang kelihatan itu juga dianggap bagian dianggap bagian luar. Karena dianggap bagian luar, wajib dibasuh. Ngerti? Penting ini loh. Nah, apa tadi itu? Anus. Ingat ya? Jadi anus itu juga wajib dibasuh. Jadi jangan berdiri, apalagi orangnya kayak Bang J itu. Ngerti? Kalau berdiri tidak kena, ngerti? Orangnya gemuk, tidak kena. Harus duduk, ngerti? Penting ini kan? Penting. Atau orangnya gemuk. Orang gemuk itu kan perutnya berlipat. Nah, kalau berdiri tidak kena, ngerti? Jadi anggota badan yang kelipat, ngerti? Seperti telinga, perutnya karena orangnya besar, wajib dibasuh. Paham? Faslun, ayat adapun ini faslun adalah pasal syurutut taharati, adapun syaratnya sesuci. Al-Islamu itu Islam, wa tamyizu dan apa tamyiz? Batasannya, contohnya pintar apa kayak kemarin? Bisa makan seorang, ngerti? Cebok seorang, ngerti? Cebok sendiri, ngerti? Wa adamul mani'i, dan tidak ada satu yang mencegah. Wa adamul mani'i, dan tidak ada satu yang mencegah. Min usulil ma'i, dari sampainya air, ilal maghsuli, kepada sesuatu yang dibasuh, ilal maghsuli, kepada sesuatu yang dibasuh. Yang ketiga, wasayalanu, dan mengalirkan air. Wasayalanu, dan mengalirkan air. Wayakuna, dan harus ada al-ma'u, apa? Air. Mutahhiran, itu mensucikan. Maksudnya mensucikan bi an la yaslubah, dengan sekiranya tidak rusak. Ismuhu, apa namanya air, bi mukhalitin, dengan sesuatu yang mencampuri, tahirin, yang suci, yastagni, yang tidak butuh, al-ma'u, apa air, anhu, dari tahir, wa alla yataghayyara, dan tidak berubah apa air, berubah binajasin, sebab perkara walau taghayyuran, sekalipun berubah apa air, yasiran, dengan sedikit. Wa ingkana, bila ada al-ma'u, apa air, dunal kullataini, itu kurang dua, zidah, maka ditambah apa? Air. Zidah
Zida maka ditambah apa syarat itu? Zida maka ditambah apa syarat? Alla yuqiyahu tidak bertemu hu kepada air. Alla yuqiyahu tidak bertemu hu kepada ma najisun apa najis ghairu makfuin anhu yang tidak di makfu apa anhu dari najis. Walastumilah dan tidak digunakan apa air fi rami hadasin di dalam menghilangkan hadas au izalati najisin atau menghilangkan. Waman adapun seseorang lam yajid yang tidak menemukan siapa man al-ma'ah kepada air tayammama maka tayammum siapa man, tapi tayammumnya itu ba'da dukhulil waqti setelah masuknya wa zawalin najasati dan menghilangkan najis, wa zawalin najasati dan menghilangkan wa ma'rifatil kiblati dan mengetahui kiblat. Biturobin tayamumnya biturobin dengan debu. Biturobin dengan debu kholisin yang murni tohurin yang suci. Lahu itu tetap bagi turab gubarun apa berterbangan fil wajhi di dalam wajah wal yadaini dan kedua tangan. Yurattibuhuma yang mengurutkan siapa orang huma kepada wajhi wal yadaini bidarbataini dengan 2 kali pukulan. Biniyat istibahati fardhi sholati dengan niat diperbolehkannya fardu sholat ma'an nafli beserta mindah debu. Ma'an nakli beserta mindah debu. Wa mashi awalil wajhi dan mengusap awalnya wajah dan mengusap awalnya wajah. Faslun satu pasang syurutut thaharati syaratnya sesuci itu harus Islam. Ya artinya kalau orangnya tidak Islam sesucinya tidak sah. Jadi suci apa saja, ngerti? Syaratnya sesuci itu harus Islam. Apa saja, baik suci dari hadas kecil, pakai wudu ada orang wudu harus apa? Harus Islam. Atau mandi dari hadas besar harus Islam. Atau orangnya tayamum harus Islam. Yang 2 tamyiz harus Kalau anak kecil diwudukan, ngerti? Wudu, ya tidak sah, ngerti? Syaratnya harus tamyiz. Wa adamul mani'i, tidak ada penghalang dari sampainya air pada sesuatu yang dibasuh atau yang diusap, ngerti? Harus ada, tidak ada penghalang. Contohnya tidak ada tatonya, ngerti? Kalau ada sesuatu, ada mangsinya, ngerti? Tangannya mau wudu, tangannya ada catnya, ngerti? Ada catnya, maka itu tidak menyebabkan air tidak sampai, ngerti? Maka tidak
tidak sah, tidak boleh ada suatu yang menghadang. Mandi besar, tapi di badannya ada catnya, itu tidak sah, ngerti? Atau ada maksinya, pulpennya rusak di kemudian maksinya kena ke tangannya sampai banyak, ngerti? Kemudian dia wudu. Kalau mangsi itu mencegah nyampainya air, maka wudunya tidak sah. Yang ketiga, harus mengalirkan air. Airnya itu harus suci dan mensucikan. Suci saja tidak cukup, ngerti? Suci dan ngerti? Ada suci, contoh air Istrajos, ngerti? Air kopi, ngerti? Buat kopi. Buat kopi. Digunakan wudhu, ngerti? Atau kamu beli es soda, digunakan suci kan? Tapi tidak mensucikan, ngerti? Suci dan mensuci. Sekiranya namanya air itu tidak rusak, artinya airnya tetap suci mensucikan, atau istilahnya air mutlak. Air mutlak. Ngerti air apa? Mutlak. Suci dan ada suci tapi tidak mensucikan. Ini yang dimaksud suci dan mensucikan. Sekiranya namanya air tidak rusak sebab bercampur suatu yang suci yang tidak dibutuhkan oleh air. Contohnya airnya karena dicampur dengan susu, ngerti? Maka itu bukan air mutlak namanya air air susu, suci tapi tidak mensucikan, ngerti? Yang kedua, airnya itu tidak boleh berubah sebab tercampur dengan barang najis. Airnya banyak, ngerti? Satu jeding, ngerti? Satu bak jeding itu, ngerti? Kemudian ada cicak mati di situ, airnya berubah, maka airnya semua jadi najis, ngerti? Kalau sampai berubah, sekalipun airnya sedikit, ngerti? Atau sekalipun airnya banyak, atau airnya sedikit, ngerti? Airnya sedikit maksudnya sedikit, kurang dari 2 kon, ngerti? Berapa? 2 Kurang dari 2 airnya cuma 1 timba, terkena barang najis, ngerti? Najis semua, biarpun tidak berubah, ngerti? Air yang sedikit kalau terkena barang najis, berubah atau tidak berubah, maka hukumnya najis, ngerti? Airnya banyak, ngerti? Airnya maksudnya banyak berapa? Lebih dari 2 kon. Kalau airnya terkena najisnya berubah, maka kalau tidak berubah tidak najis. Kalau airnya itu kurang dari 2 kolah, maka ditambah, ngerti? Airnya kurang dari 2 kolah, tidak boleh bertemu dengan najis yang tidak dimakfu. Tidak apa? Tidak dimakfu apa? Iya kayak kotoran cicak itu, ngerti? Kalau yang dimakfu kayak nyamuk, ngerti? Nyamuk mati, itu namanya yang dimakfu, ngerti? Najis kecil, ngerti? Hewan kecil kayak semut, ngerti? Mati, semut mati itu namanya bangkai. Bangkai hukumnya tapi paham? Yang dari makfu yang besar, ngerti? Atau termasuk yang dimakfu, ngerti? Kamu ada luka sholat, ngerti? Nah, kamu kena korengan, ngerti? Kena apa? Gatal-gatal. Kemudian pas sholat nanahnya keluar, tapi tidak sampai mengalir. Keluarnya itu pun keluar sendi, bukan karena digaruk, ngerti? Bukan karena digaruk dan tidak sampai
mengalir. Itu namanya apa? Makfu. Dimakfu. Kalau kamu garuk, tidak dimakfu, ngerti? Dimakfu itu bukan perbuatan kita, ngerti? Nah, seandainya ada air, ngerti? Ada air satu timba itu timba kecil maksudnya, tidak sampai 2 kon. Ada bangkai nyamuk, ngerti? Bangkainya masuk sendiri, ngerti? Masuk sendiri. Itu airnya tetap suci mensuci, ngerti? Tapi kalau kamu ini kok ada anunya bangkainya nyamuk, kamu masukkan sendiri, tidak dimakfu itu, karena kamu buat sendiri, ngerti? Tapi kalau masuk sendiri tanpa disengaja, itu namanya dimakfu. Asalkan najisnya itu najis bangkai hewan yang seandainya disobek itu tidak ada darah yang tidak ada darah yang kayak sepertinya. Kalau nyamuk digini kan ada darahnya. Kalau disobek darahnya tidak maka hewannya itu bangkainya itu najis yang najis yang ada semut, ngerti? Ada semut mati, bangkai pada. Bangkai hukumnya apa? Hukumnya najis. Ada air sedikit ada bangkainya. Ada bangkai nyamuk atau bangkainya semut. Itu tidak najisnya, maksudnya najisnya dimakfu. Maka air itu tetap suci mensucikan. Kalau ada kotoran cicak, udah dimakfu itu, ngerti? Tidak dimakfu. Jadi jangan dimasukkan, maka najis semua. Dan airnya itu tidak pernah digunakan di dalam menghilangkan hadas, ngerti? Namanya kalau digunakan menghilangkan hadas, namanya air mustakmal, ngerti? Toh, perhatikan. Kamu wudu, ambil air. Nawaitul wudu'a di romil hadasi. Ngerti? Wudu gini, ngerti? Air yang jatuh ini, namanya air mustakmal ini tidak boleh nanti digunakan wudu lagi, ngerti? Tidak boleh digunakan untuk karena apa? Airnya tapi yang mustakmal itu yang digunakan menghilangkan hadas, ngerti? Nah itu ngerti? Ngambil satu, airnya langsung rata, ngerti? Langsung rata semua ke semua muka, ngerti? Dari tumbuhnya rambut sampai ke kuping kanan sampai kuping satu kali pakai tangan, ngerti? Perhatikan, bil gini, ngerti? Kena semua rata, maka airnya ini ngerti? Kemudian kan sunnah 3 kan? Sunnah apa? Ambil kedua. Yang kedua ini karena bukan menghilangkan maka yang kedua tidak ngerti tidak? Tidak paham? Atau ngambil sampai 3 kali. Perhatikan, ambil satu, ngerti? Ambil satu. Kena di muka bagian depan aja, ngerti? Dan ini tidak kena, ngerti? Tidak kan? Ambil lagi, baru kan? Dua-duanya ini semua karena ini dihitung satu, sekalipun ngambil 2 atau ngambil sampai 3 kali, satu, ngerti? Karena di sini ini tidak kena, ambil 2, ngerti? Paham? Tapi di sini di anunya mata, di lubang mata tidak kena, ambil lagi sampai 3 kali baru mukanya baru rata dengan ketiga-tiganya itu dianggap dianggap satu. Karena dianggap satu, airnya semuanya ngerti? Karena dianggap satu, kalau wudhu mau 3 nambah lagi setelah 3 1 dah rata, ngerti? 2 belum 3 baru itu dianggap sunnahnya sampai berapa? 3. Maka keempatnya ini baru dianggap 2. Kelima baru dianggap 3. Ngerti tidak? Ngerti? Jadi yang dianggap mustakmal itu air yang digunakan untuk menghilangkan hadas. Oh, itu ngerti? Kalau 1 kali rata mustakmal, ngerti? Kedua tidak
Kalau satu kali tidak rata, sampai kedua kali baru rata, kedua-duanya dianggap mustakmal semua. Dan basuhan dua-duanya ini dianggap Satu. ngerti? Ngerti. Jadi kalau basuhan kedua dan ketiga karena sunnah itu tidak menyebabkan Mustakmal. paham? Jadi yang dimaksud itu air yang digunakan wudhu, ngerti? Yang digunakan wudhu untuk menghilangkan hadas itu namanya mustakmal atau menghilangkan ngerti? Ada bajunya kena najis, ngerti? Disucikan. Setelah hilangnya barang najis, kalau diginikan kotorannya ikut airnya, najis juga airnya, ngerti? Setelah bersih kelihatan sisa namanya najis hukmi. Najis apa? Najis hukmi. Dibasuh terakhir, namanya airnya mustakmal. Ngerti? Kalau ada kotorannya bukan mustakmal, najis. Ngerti? Ada kotorannya, ngerti di sini? Paham? Disiram pakai air. Ikut airnya itu ada kotorannya. Bukan mustakmal, najis. Ngerti? Sudah dihilangkan, ngerti? Terakhir sisa hukum hukmi. Nah, disiram baru namanya airnya mustakmal. Paham? Kalau kamu airnya sedikit, ngerti? Kamu kena sentuh gini, ngerti? Kena sentuh, itu tidak mustakmal. Ngerti? Ada air satu tim. Kamu bawa air, ambil dari jeding, ngerti? Atau dari parit, ngerti? Dari sungai. Ada tetesan kena airnya, itu tidak mustak, karena ini tidak digunakan untuk menghilangkan. Ngerti? Kalau niat menghilangkan hadas, maka Nah, contoh, dengarkan, wudhu, ya, pakai timbang, ngerti? Wudhu, ngerti? Airnya sedikit, maka kalau diginikan, diginikan air tangannya, nawaitul doa di rafil hadasil asghari fardhu lillail, ngerti? Satu kali, ngerti? Ini namanya ini boleh, ini tangannya ini. Yang kedua, tangan waktu ngambil tidak boleh niat membasuh tidak boleh apa? Kalau waktu masukkan air niat membasuh tangan, mustakmal ini nanti, ngerti? Tapi kalau hanya niat ngambil air, niat apa? Niat ngambil air terus, ngerti? Baru dibasuhkan ke tangan, ngerti? Ini tetap suci, ngerti? Sekalipun terkena tadi, paham? Tetap suci karena ini tidak digunakan menghilangkan hadas. Yang tadi itu yang digunakan hadas, ngerti? Paham? Ambil gini, niat ngambil tuh tangan, ngerti? Terus ngerti? Tangan kiri, paham? Kemudian ngambil untuk itu tetap airnya suci dan karena tidak digunakan menghilangkan hadas dan mensucikan dari yang dimaksud hadas itu air yang sisa ini, ngerti? Wa man lam yajidil ma'a, orang yang mau suci dari hadas, baik hadas kecil atau besar, tidak menemukan atau ada air tapi airnya membahayakan. Apa? Maksudnya membahayakan itu bukan air keras, maksudnya tangannya ada luka, ngerti? Atau orangnya sakit. Kalau terkena air, lukanya tambah apa? Namanya airnya membahayakan, bukan air keras, ngerti? Maksudnya airnya air suci dan mensuci. Tapi kalau dia pakai air, wudhu pakai air, lukanya tambah apa? Tambah parah, namanya airnya membahayakan pada dirinya, ngerti? Maka dia yang menemukan air karena airnya membahayakan atau tidak menemukan air boleh bertayamum. Tapi tayamum itu kalau digunakan untuk fardu, ngerti? Digunakan untuk harus masuk waktu, harus masuk, ngerti? Mau sholat duhur, ngerti? Nunggu duhur dulu masuk, ngerti? Kalau duhurnya belum masuk,
Tidak boleh tayamum sekarang, tayamum dulu lah. Tidak boleh kalau digunakan untuk harus masuk fardunya dulu, ngerti? Mau tayamum buat apa? Mau ngaji, ngerti? Mau pegang Al-Qur'an, ya kapan saja boleh, ngerti? Tapi kalau niat tayamumnya untuk mengerjakan kefarduan, farduan sholat, maka harus masuk waktunya sholat. Satu tayamum digunakan satu fardu, ngerti? Tayamum sholat duhur tidak boleh digunakan untuk sholat ngerti? Boleh tayamum duhur itu digunakan untuk sholat apa? Ngerti? Sekarang tayamum, paham? Seandainya sekarang waktu itu duhur, tayamum, habis sholat duhur, sholat kemudian masih ngaji, ngerti? Boleh. Tapi digunakan dua fardu tidak tidak boleh. Tayamumnya itu harus dengan menggunakan debu yang murni, artinya debunya tidak tercampur sesuatu. Jangan kamu kemudian di masjid ini, Pak, di masjid ini temboknya ini digosok, ditampelas, ngerti? Kan ada debunya, ngerti? Tidak boleh itu, harus tanah, debu tanah maksudnya, ngerti? Bukan debunya kapur, tidak boleh. Atau debunya pasir kalau diangkatin kan ada debunya, tidak boleh. Harus debunya debunya apa? Debunya tanah. Debunya itu debu tanah, lahu gubarun, debu yang berterbang, apa? Debu yang ngerti? Bukan kamu nanti tayamum ada tanah di situ tangannya, bukan gitu maksudnya. Turab lahu gubarun, andainya ya kan di tembok-tembok, ngerti? Di tembok, di dinding, di dinding kan ada kotor, ngerti? Ada debunya itu, ngerti? Ada nempel. Musim kemarau, ya kan ada motor lewat, ya kan ada debu terbang nempel di jendela, ngerti? Di jendela itu dipegang gini, kan agak kasar. Itulah yang dimaksud turab lahu gubar, ngerti? Itu yang diambil. Kok jendela ini kotor, ngerti? Ada debunya, diambil, ngerti? Diambil kemudian dipindah ke wajah, ngerti? Nawaitut tayammuma listibahati fardis, ulang, listibahati fardhol lillah, ulang, ulang. Tayamum itu bukan hanya wudhu, ngerti? Tayamum itu juga digunakan untuk hadas besar, ngerti? Tidak ada air atau airnya membahayakan. Maka tayamum itu hanya mengusap wajah dan kedua apa? Kedua harus apa? Harus urut, harus atau harus atau satu harus satu apa? Yang kedua mengusap dan kedua satu apa? Satu dua terus dan nawaitu tayammum istibati fardhi surati fardholillah. Ngerti? Debunya itu tidak harus rata, ngerti? Tidak harus ngerti? Yang penting ada diambil agak kasar di tangan, ngerti? Yang penting tidak kayak orang pakai bedak. Kalau orang pakai bedak tidak rata, jelek, ngerti? Tapi kalau tayammum tidak harus tidak harus apa? Tidak kayak orang wudhu. Kalau wudhu airnya harus Tapi kalau tayammum debunya tidak harus
Apa? Atau Apa? ada. Yang penting ada, ngerti? Diambil, masih diginikan lagi, biar jatuh. Kemudian digunakan, ngerti? Diusapkan ke wajahnya, ngerti? Yang kedua, ngambil untuk diginikan tangannya, ngerti? Ini dijalankan gini, ngerti? Ini jangan dilepas ya, jangan digini, jangan. Kalau dilepas mustakmal, ngerti? Debu itu juga ada mustakmalnya, ngerti? Kemudian gini, ngerti? Gini, ngerti? Kemudian yang ini, gini, ngerti? Jangan dilepas sampai selesai. Gini, kena gini, pertama gini. Kena ini, kemudian ngerti? Penting ini. Itu namanya tayamum. Jadi kalau mandi besar sama tayamumnya gitu, ngerti? Bukan hadis besar kemudian pakai ngambil debu kemudian mandi pakai debu, bukan, sama, ngerti? Ngerti? Sama dengan tayamumnya orang wudu. Ada juga wudu tayamum mukammal lil wudu. Tayamum mukammal bit tayamum. Apa? Wudu Mukammal bit tayamum. apa? Wudu mukammal bit tayamum. Contoh, kamu tangannya sakit atau kakinya, ngerti? Kakinya main bola, kemudian kakinya luka, ngerti? Karena luka, kamu kasih namanya orangnya sohibul apa? Sohibul bajari. Sohibul jabair, apa? Sohibul jabair. Apa? Sohibul jabair. Orang yang menggunakan Perban. apa? Ada di kaki ini anggota wudu apa bukan? Wudu. Hah? Anggota? Bukan tubuh, anggota wudu, ngerti? Nanti kan kalau dibasuh kan tidak bisa, ya? Ada perbannya. Kalau dibasuh kan tambah sakit, ya kan? Ya. Maka nanti wudu seperti biasa. Dengarkan, penting ini, ngerti? Wudu ngerti? Seperti biasa. Pas basuh kaki, basuh semua. Karena yang ada anunya apa? Ada perbannya, ini diusap. Pardunya kaki diusap apa dibasuh? Basuh. Ngerti? Karena ini diusap. Ya, yang ada perbannya diusap, itu wudunya tidak sempurna. Tidak apa? Tidak sempurna. Maka harus disempurnakan dengan namanya wudu mukammal. Apa? Wudu mukammal bit tayamum. Ulang. Wudu mukammal bit tayamum. Perhatikan. Jangan ngantuk. Lama enggak apa-apa. Jauh saya dari rumah. Kasihan kamu kalau enggak tahu. Nanti. Jangan lihat jam terus. Perhatikan. Wudu ya, kaki kamu ada perbannya, paham? Jadi wudunya tidak sah karena ada apa? Ada perbannya, ya. Air kan harus. Nah, jadi kan ada perbannya kakinya, wudu seperti biasa. Setelah wudu seperti biasa, nyampe di kaki yang ada perbannya, cukup tapi yang lain dibasuh ya. Yang lain dibasuh. Nanti kalau bisa dipraktekkan, ngerti? Saya itu karena ini tidak sempurna wudunya, karena tadi ada yang diusap, harusnya dibasuh. Maka ngerti? Setelah wudu harus namanya wudu mukammal. Paham? Ngerti? Jadi nanti sholat duhur, ngerti? Sholat duhur. Duhurnya ini wajib diulang nanti. Kalau pakai perbannya itu di waktu tidak suci. Pas kamu main bola, ngerti? Tak punya karena kecelakaan, kamu langsung dibawa ke rumah sakit.
punya wudhu enggak? Enggak punya wudhu ya. Kemudian dikasih perban. Pas masuk zuhur, kamu mau dibuka kan enggak bisa. Ngerti? Tidak namanya orangnya sohibul Jabain. apa? Sohibul jabain. Artinya apa? Orang yang pakai perban. Orang yang pakai Perban. banyak ini nanti keluarga kamu pasti sakit. Tidak mungkin tidak sakit, bukan keturunannya Fir'aun. Fir'aun yang tidak sakit. Ngerti? Pasti pasti sakit, namanya manusia. Ngerti? Kemudian perban. Tadi pas dipasang punya wudhu apa enggak? Enggak punya wudhu. Ketika wudhu dengan tayamum tadi, wudhu mukamil bi tayamum, sholat zuhur. Zuhurnya nanti pas waktu subuh harus diulang. Ngerti? Karena menggunakan jabairnya tidak dalam keadaan tidak dalam ngerti. Tapi kalau pas main kamu habis sholat, ngerti? Habis sholat zuhur, ada bola di depan, kamu tendang, ngerti? Padahal kamu punya kena ditendang, ternyata kena kepaku, ngerti? Dibawa ke rumah dia yang dipasang korban dalam keadaan punya wudhu atau maka nanti wudhu mukammal bitayamumnya, sholat asarnya nanti yang pakai wudhu mukammal bitayamum tidak perlu diulang karena dia menggunakan perban dalam keadaan suci. Paham? Ngerti? Jadi kalau pakai perban di rumah sakit, wudhu dulu, baru setelah wudhu baru dipakai perban. Nanti batal wudhunya, ngerti? Ketika batal wudhunya mukammal bit Tayamum. sholat yang menggunakan perban wudhu mukammal bit tayamum tidak perlu tidak perlu. Kenapa? Karena dia menggunakan perban jabiro dalam keadaan paham. Jadi tayamum bukan hanya digunakan pengganti wudhu, ada juga penyempurna wudhu, ada juga sebagai ganti hadas besar. Ngerti? Jadi tayamum itu satu apa tadi? Tayamum satu, dua, kedua, debunya tidak harus debu yang berterbangan ya, bukan debu di tanah celot itu, bukan itu. Celot tidak harus rata. Nanti tidak harus rata kayak orang pakai bedak. Yang penting di tangan ada kayak kasar, kemudian dari atas lalu aja nanti dari wajah bagian jangan dilepas, diratakan ini tangannya semua nanti sesuai dengan anggota nanti itu dianggap sah. Dan tayamum itu tidak sunat 3 kali, ngerti? Tidak tidak seperti ngerti? Habis 1 kali, ambil lagi, jadi jelek, ngerti? Jadi jelek, ngerti?